Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hoirunisa dari SMK Pelita Ciampea 1 Kabupaten Bogor. Nah, berikut merupakan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk siang ini kita memulai pembelajaran di jam pertama ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek seperti biasa ya, mengecek kerapihan seragam kalian. Silahkan berdiri dulu, Nak. Baik, Ibu akan mengecek dulu ya kelengkapan seragamnya, atributnya. Sudah lengkap semua, boleh duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita belajar, seperti biasa, berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Hafiz dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kalian akan belajar materi tentang budaya kerja. Ya, nih materi tentang budaya kerja. Mungkin ada yang tahu sebelumnya kita sudah pernah belajar apa sebelum masuk ke materi ini. Oke, silahkan Anggun. Ya, betul sekali. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang otomatisasi perkantoran, di mana kalian sudah mengetahui apa itu otomatisasi kantor, apa itu jenis-jenis aplikasi otomatisasi kantor, dan dampak negatif maupun dampak positif dari otomatisasi kantor. Nah, sekarang kalian akan belajar budaya kerja. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat dari budaya kerja. Lalu yang kedua, bisa membedakan karakteristik dan jenis-jenis budaya kerja. Dan yang terakhir, mengidentifikasi indikator budaya kerja yang baik. Nah, baik. Nah, kalian ada yang tahu nggak tentang budaya kerja itu apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video. Membicarakan Google, karena Google ini terkenal kalau kantornya itu selalu Simak luar baik-baik biasa. ya. Jadi perusahaan raksasa mesin pencari ini dikenal akan budaya kerja yang unik. Jadi kantornya ini sengaja didesain menarik, lengkap dengan berbagai fasilitas, termasuk kantor Google di Indonesia. Siapa tak kenal Google? Perusahaan multinasional Amerika Serikat ini awalnya dicetus oleh Larry Page dan Sergey Brin saat keduanya masih jadi mahasiswa Stanford University, California. Melihat potensi perkembangan internet Indonesia yang besar, Google pun resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2012. Ini adalah tempat makan atau kantin. Tapi ngomong-ngomong tadi kan kita sudah sempat jalan-jalan Washington. Apakah saya sempat pengen tahu juga sih sebenarnya Google itu kan kita udah tahu sama-sama mesin pencari terbesar, salah satu company terbesar di dunia. Kalau Google Indonesia sendiri, apa sih Google Indonesia sendiri itu, Mbak Sinto? Google Indonesia itu terdiri dari Googler tentunya. Kita kan manggilnya itu pasti tim kita, employees kita, pegawai kita namanya Googler. Nah, Googler Indonesia adalah tim Google yang fokus untuk Indonesia. Karena Indonesia itu market yang penting banget buat Google. Dan Indonesia sendiri marketing, kalau tadi Mbak Cinta lihat kan, pasti ada aja tuh dari sekian ribu juta, dari triliunan, harian tuh triliunan orang yang mencari di Google Search, pasti ada aja yang dari Indonesia. Sejak 2012 sampai dengan sekarang, sudah ada apa sih kegiatan-kegiatan Google yang dilaksanakan di Indonesia? Contohnya? Contohnya, begitu kita tuh ya kira-kira baru, kemudian kita juga banyak sekali membantu in terms of small and medium enterprises, terutama karena banyak sekali, karena internet itu adalah medium yang paling mudah untuk small and medium enterprises kita kalau mereka mau masuk ke pasar internasional.
karyawannya bekerja nyaman dan kreatif, Google di seluruh dunia mengusung konsep bekerja yang seimbang. Salah satunya dengan menjadikan kantor bak rumah sendiri. Ada berbagai ruang untuk menjamin kenyamanan para karyawannya. Tak heran jika sejak 2008, Google secara berturut-turut menyabet peringkat 1 kategori perusahaan terbaik untuk bekerja versi majalah Fortune. Mana bisa dilihat itu gymnya, terus udah gitu di sini juga biasanya nih ada pingpong table. Jadi biasanya habis makan siang gitu kan, daripada ngantuk-ngantuk habis makan siang, main pingpong deh kita. Terus semua kantor Google di seluruh dunia itu pasti ada refreshing area atau mungkin ada gymnya, ada tempat buat main atau mungkin just to sit down and relax. Apakah ini jadi salah satu kunci untuk karyawan-karyawannya selalu termotivasi, selalu mau bekerja dan loyal? Apakah ini jadi kunci salah satu kunci ya untuk mencapai sebuah tujuan ataupun sasaran? Perusahaan atau organisasi perlu orang-orang yang bekerja untuk mereka. Nah, di Google sendiri, orang-orang yang bekerja atau para karyawannya merupakan investasi yang sangat penting. Sudahkah Anda menjaga dan berinvestasi tapi bukan kepada fasilitas, tapi kepada karyawan? Gampang, bisa saja dimulai dari memberikan bimbingan, memberikan workshop, memberikan buku untuk dibaca sehingga menambah ilmu para karyawannya, atau bahkan sekedar membimbing dan kemudian menjaga relationship atau hubungan antar pengusaha dan juga karyawannya. Itulah yang paling penting untuk kita lakukan dari kecil. Siapa tahu bisa menjadi company sebesar Google di masa depan. Saya Masyita Bezia bersama dengan kru Adi Jafrial Ahmad dan juga Lucy Evan melaporkan untuk Net. Nah, itu dia ya. Tadi gimana? Sudah nonton full ya videonya seperti apa? Apa yang kalian tahu tentang budaya kerja yang ada di kantor Google tadi setelah mengamati lebih dari 7 menit ya video tersebut? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Julia. Dari video tersebut, saya mengetahui bahwa budaya kerja di kantor Google itu yaitu tentang cara berpakaiannya tidak harus formal, tapi tetap harus sopan. Lalu dilengkapi banyak fasilitas juga seperti gym, restoran, atau tempat bermain untuk merelaksasikan perasaan. Oke, baik. Bagus sekali ya Julia, tepuk tangan untuk jawabannya. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi atau menambahkan jawaban dari Julia. Silakan Hafiz. Oke, bagus. Jawabannya Hafiz, tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi dari video tersebut tadi sudah dijawab ya oleh teman-teman kalian. Salah satunya dijawab oleh Julia dan Hafiz mewakili teman-teman yang lain. Betul ya bahwa di kantor Google itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ditawarkan untuk para karyawannya ya. Jadi sehingga betul tadi kata Hafiz, membuat para karyawan itu lebih nyaman dan lebih produktif dalam bekerja. Nah, di Google tersebut tidak ada seragam, tadi betul kata Julia, tidak ada seragam baku yang harus dipakai ya, misalkan Senin apa seragamnya, Selasa apa dan seterusnya gitu. Tapi mereka itu bebas seragamnya asal sopan, yang penting nyaman ketika dipakai untuk bekerja. Oke ya, itu ya. Berikutnya Ibu akan menjelaskan sedikit dulu materi tentang budaya kerja ya, dimana budaya kerja ini adalah nilai-nilai yang dipandang sebagai adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pegawai di tempat kerjanya sebagai landasan dalam berperilaku dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi budaya kerja itu lebih kepada apa sih? Kebiasaan ya, kebiasaan yang biasa pegawai lakukan itu di kantor, di perusahaan atau di organisasi gitu ya. Dan sebagai landasan mereka berperilaku atau bersikap gitu, dimana untuk mencapai tujuan daripada suatu organisasi maupun kantor terbaik. Selanjutnya adapun tujuan budaya kerja. Nah, budaya kerja ini adalah mengubah sikap dan perilaku dari SDM. SDM itu apa sih? Sumber daya manusia. Ya, pasti dapat mengubah sikap dan perilaku daripada karyawan yang ada di perusahaan tersebut, lalu menjadi ciri khas atau karakteristik suatu perusahaan. Kayak Google kan tadi ya, ciri khasnya apa? Tidak memakai seragam di kantor. Atau ciri khas yang lain apa? Banyak fasilitas yang ditawarkan seperti
gym gitu, permainan seperti time zone ya kalau untuk kantor Google. Lalu yang ketiga, merekatkan hubungan profesional antar sumber daya manusia atau antar karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Lalu yang keempat, agar terciptanya suatu komitmen yang sama. Jadi harus punya komitmen yang sama, jangan berbeda-beda gitu. Tujuannya kan sama ya, komitmennya juga harus sama gitu, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan yang terakhir, agar terjadi keselarasan dalam melaksanakan tugas. Selaras artinya sejalan ya dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak ada yang berbanding balik gitu ya, mengerjakan tugasnya tidak sependapat dan sebagainya. Adapun manfaat dari budaya kerja, yang pertama adalah bisa meningkatkan kebersamaan di tempat kerja ya. Kebersamaan siapa? Antara karyawan dengan karyawan, bisa karyawan dengan pimpinan gitu ya. Pokoknya seluruh lini yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Seperti tadi yang ada di kantor Google, dengan kantor yang seperti itu bakal meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kalau bekerja dengan kantor yang seperti itu, semangat nggak kalian? Kalau misalnya kalian bakal bekerja di kantor Google misalnya nanti suatu saat gitu, bakal semangat nggak? Have fun nggak? Gitu. Kayaknya kalau misalkan udah penat bakal relax lagi gitu ya. Dan yang keempat, membangun komunikasi yang baik, itu sudah pasti. Dan yang kelima, meningkatkan disiplin pegawai. Pegawai akan lebih disiplin dalam hal apa? Bisa dalam hal kehadiran gitu ya, dalam hal mengumpulkan tugas. Lalu ada karakteristik budaya kerja yang sehat itu yang seperti apa? Yang pertama adalah harus ramah satu sama lain. Yang kedua, adanya apresiasi atau penghargaan. Ya, itu apresiasi atau penghargaan berupa apa? Berupa bonus gitu ya, atau berupa reward dan sebagainya. Lalu yang ketiga, seperti mentor. Pimpinan itu harus sebagai mentor ya, artinya mengayomi, memberikan bimbingan, bukan sebagai bos yang nyuruh-nyuruh karyawannya gitu ya. Lalu yang keempat, mendorong penguatan tim kerja. Dan yang terakhir, adanya ruang diskusi. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya kerja, itu ada 4 ya. Yang pertama, budaya hierarkis, lalu ada budaya advokasi, budaya klan, dan budaya pasar atau market culture. Nah, kalau budaya hierarkis ini adalah budaya kerja yang dimana merujuk pada struktur jabatan dari suatu perusahaan. Kalau budaya kerja yang kedua, budaya advokasi ini, budaya tersebut memberikan kebebasan kepada para pegawainya untuk berinovasi gitu, melakukan kreativitas. Nah, kalau untuk budaya klan di sini, yang ketiga ya, budaya klan ini menganggap bahwa karyawannya itu adalah sebagai keluarga. Dan kalau budaya pasar atau market culture ini budaya yang berorientasi pada hasil, bukan melihat proses. Yang penting hasil. Jadi pekerja itu bekerja sesuai dengan target gitu ya. Nah, setelah Ibu menjelaskan secara keseluruhan tentang budaya kerja, nah sekarang kalian mengerjakan tugas mandiri secara berkelompok ya. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi, Ibu share di WA group ya. Silakan kalian lihat di WA group. Untuk kelompoknya ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang, 5 atau sampai 6 orang. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, baik anak-anak, untuk sekarang kalian mengerjakan tugas kelompok ya, tugas kelompok. Jadi nanti untuk kelompoknya Ibu bagi, sudah ada di grup WA, silakan kalian lihat ya untuk kelompoknya siapa saja. Dan ini tugasnya, bentar Ibu buka dulu. Nah, ini ya untuk tugas kelompoknya, ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Ada artikel tentang pahami burnout dan budaya kerja ya, bagi fresh graduate atau bagi tenaga kerja yang baru lulus. Nah, ini nanti kalian baca untuk artikelnya. Nah, untuk langkah kerjanya, bentuk kelompok kerja menjadi 5 orang sudah ya. Lakukan pembagian tugas
menjadi ketua. Siapa ketua? Tentukan sekretaris dan 3 anggota. Ya, diskusikan tentang budaya kerja melalui teks di atas. Kamu harus menganalisis kondisi budaya kerja yang terdapat pada teks tersebut, apakah termasuk ke dalam indikator budaya kerja yang baik atau tidak. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan budaya kerja yang ada di teks tersebut bagi karyawan maupun perusahaan. Dan soal yang ketiga, menurut pendapat kalian, apa saja yang menjadi indikator budaya kerja yang baik? Ya. Nah, nanti silakan kalian kerjakan melalui LKPD, nanti Ibu bagikan ya. Ini ada yang LKPD yang Ibu bagikan. Nanti ada juga LKPD yang harus kalian kerjakan melalui handphone menggunakan aplikasi WPS. Nanti kalian silahkan kumpulkan ke link Google Drive yang ada di sini gitu. So, filenya udah Ibu kirim ya. Silahkan kalian lihat di WA group. Nah, ini adalah contoh lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ini soalnya sudah ada, tinggal kalian isi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silahkan dikerjakan. Silahkan kalian sekarang berumbuk dengan teman sekelompoknya. Ya, duduknya berdekatan dengan teman sekelompoknya. Sekarang pembagian tugas kelompok, siapa yang menjadi ketua sama sekretarisnya? Saya bersedia jadi ketua. Nah, baik, Ibu akan membagikan LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1 nih LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, nah silahkan dibaca ya untuk artikelnya, lalu langsung dikerjakan. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kalian bagi-bagi tugas ya, siapa yang mengerjakan di WPS Office, nanti untuk soft filenya yang akan dikirimkan ke link yang sudah ada. Nanti kalian presentasikan ya, secara berkelompok bergantian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Nanti bagi-bagi tugas aja biar cepet. Yang menjawab soal nomor 1 siapa, soal nomor 2 siapa, dan nomor 3. Jangan lupa kesimpulan dari hasil kerja kelompok kalian tentang budaya kerja ya. Ada pertanyaan? Silahkan dikerjakan. Jelaskan kondisi budaya kerja yang terjadi, lalu apakah termasuk dalam indikator kerja yang baik atau tidak? Budaya kerja penting banget dalam lingkungan kerja. Iya, beberapa kondisi yang mungkin terjadi termasuk kurangnya komunikasi. Yaitu ketidakcocokan nilai antar karyawan dan perusahaan atau bahkan kurangnya hubungan dan kolaborasi antar tim. Jawabannya bagus, aku tulis ya. Nilai dan etika kerja itu apa lagi? Nomor 4-nya inovasi dan kreativitas. Terus nomor 5-nya pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan. Ya, terus nomor 6-nya keseimbangan kerja dan kehidupan. Terus nomor 7-nya keterbukaan terhadap Jadi kesimpulannya yaitu indikator budaya kerja yang baik adalah yang pertama disiplin, terbuka, terus saling menghargai dan kerjasama. Nah, baik, kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak ada ya. Tidak ada. Iya. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Sudah selesai. Oke, jangan lupa dikumpulkan ya. Iya. Jangan lupa dikumpulkan. Kelompok 2 bagaimana, ada kesulitan enggak? Ada. Sudah ada kesulitan ya. Sudah selesai? Nah, jangan lupa dikumpulkan ya kelompok 2.
Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Semuanya mengerjakan? Mengerjakan ya, tidak ada yang tidak mengerjakan ya. Semuanya diselesaikan ya. Bentar lagi waktunya habis. Kelompok 4. Ya, ada kesulitan? Ada. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang menganalisis budaya kerja dalam suatu artikel yang berjudul Fresh Graduate, Pahami Soal Burnout dan Budaya Kerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Juliani Safira sebagai moderator dan rekan saya. Saya Ibnu Fauzan. Saya Anggun Syifa Nur Cahyani. Saya Fania Zahra. Saya Hafiz. Baik, langsung saja. Saya persilakan kepada Ibnu untuk membaca artikelnya terlebih dahulu. Sebagai fresh graduate atau first jobbers, mendapat pekerjaan adalah momen yang paling membahagiakan. Bagaimana tidak, sebelumnya mereka harus melewati proses yang ketat dan persaingan kandidat yang jumlahnya membludak. Sayangnya, beberapa dari mereka juga terkejut dengan sisi transisi dari dunia kuliah ke dunia kerja. Alhasil, ada fresh graduate yang burnout karena stres menghadapi dunia kerja yang sangat dinamis. Ada pula yang kurang memahami bagaimana budaya dan lingkungan kerjanya. Baik, itu adalah artikel yang sudah dibacakan oleh Ibnu. Untuk hasil nomor 1, saya persilahkan kepada Anggun untuk membacakannya. Jelaskan kondisi budaya kerja yang terjadi. Lalu apakah termasuk ke dalam indikator kerja yang baik atau tidak? Kondisi budaya kerja bervariasi, namun beberapa indikator umumnya mencakup kolaborasi, komunikasi terbuka, inovasi dan dukungannya terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Budaya yang positif mendorong karyawan untuk berkontribusi, berbagi ide dan merasa dihargai. Untuk hasil diskusi nomor 2, saya persilakan kepada Fani untuk membacakannya. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengatasi permasalahan budaya kerja tersebut bagi karyawan dan perusahaan? Bagi karyawan sendiri, berpartisipasi aktif, berbagi ide, membangun hubungan positif, serta memberikan umpan balik. Sedangkan bagi perusahaan, pengembangan karyawan, komunikasi organisasi, fasilitas kolaborasi, program keseimbangan kerja, serta mendengarkan. Nah, untuk pembacaan hasil yang terakhir, yaitu nomor 3, saya persilakan kepada Hafiz untuk membacakannya. Pendapat saya adalah 1. Keterbukaan dan komunikasi. 2. Kolaborasi dan tim kerja. 3. Nilai dan etika kerja. 4. Inovasi dan kreativitas. 5. Pemberdayaan karyawan. 6. Keseimbangan kerja dan kehidupan. 7. Keterbukaan terhadap keberagaman dan pengakuan dan penghargaan. Baik, itu hasil yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin menyampaikan pendapat atau ada yang ingin bertanya? Dipersilakan, ada yang mau nanya, silakan berdiri, sebutkan nama dan kelompok. Menurut saya, untuk mengetahui itu, kita harus mengamati lingkungan yang ada di suatu pekerjaan tersebut agar kita tahu budaya seperti apa yang ada di kantor tersebut. Gimana sih? Ya. Jadi selanjutnya ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Di sini saya hanya ingin menambahkan yang baik menurut kelompok 1, yaitu berkomunikasi terbuka, kepercayaan dan Kolaborasi. Terima kasih kepada Amelia ya atas pendapatnya. Saya setuju dengan apa yang Amelia sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah, dapat disimpulkan bahwa indikator budaya kerja yang baik ada 4, yaitu disiplin, terbuka, saling menghargai, dan kerjasama. Sekian presentasi dari kelompok saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Udah, makan dulu. Kelompok sudah maju ya tadi ya, sudah bagus semua hasilnya. Cukup bagus ya. Nah sekarang silahkan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ayo ke tempat semula ya. Tempat duduknya semula. Udah ya. Nah kita kan sama-sama menyimpulkan ya hasil daripada presentasi yang sudah kalian lakukan ya. Ataupun hasil yang sudah kalian diskusikan, yaitu mengenai permasalahan tadi yang ada di artikel ya, bahwa tadi yang di artikel di situ disebutkan bahwa budaya kerjanya itu termasuk indikator yang tidak baik ya, dimana para pekerja itu harus kerja lembur, kadang tidak dibayar gitu ya, lemburannya dan sebagainya. Nah itu bukan termasuk indikator budaya kerja yang baik. Nah tadi kelompok 1 sampai 4 sudah bisa gitu ya menjelaskan atau sudah mengetahui bagaimana indikator budaya kerja yang baik itu. Tadi ada 4 ya, walaupun memang ada perbedaan pendapat, tapi dapat disimpulkan bahwa indikator budaya kerja yang baik itu ada 4. Yang pertama disiplin, lalu yang kedua keterbukaan atau terbuka, yang ketiga saling menghargai, dan yang keempat adanya kerja sama antara siapa? Antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, antara pimpinan dengan bawahan gitu ya. Jadi ada 4 poin penting yang menentukan indikator budaya kerja yang baik ya. Baik, sampai sini sudah paham semua materinya? Ya. Kalau sudah, Ibu pengen tanya dulu, apa yang sudah kalian pelajari dari materi yang sudah tadi disampaikan ya? Apa yang sudah kalian tahu tentang budaya kerja? Tadi budaya kerja itu apa sih? Kebiasaan atau adat istiadat yang biasa dilakukan oleh seorang karyawan di suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Itu ya yang dimaksud dengan budaya kerja ya. Tadi juga kalian sudah menganalisis daripada artikel, semuanya sudah bagus, mengerjakan dengan baik. Nah selanjutnya ada penilaian ya, penilaian tes pengetahuan di akhir pembelajaran, terdiri dari 10 soal. Ibu akan share lewat grup kelas. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Jadi satu soal 1 menit bisa. Insya Allah, atau 15 menit ya. Nah, silahkan, udah ada linknya, silahkan dibuka linknya. Anak-anak sudah selesai semua mengerjakan soal latihannya? Sudah ya. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian memahami apa yang sudah kalian pelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.